Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Motivasi Nginan, channelnya Wong Palembang. Bersama saya Wira Agustian. Kali ini kita akan berbincang-bincang hangat dengan Ibu Erma, pengusaha dari Kota Palembang. Ayo Bu, perkenalkan diri Bu. Halo, selamat pagi Motivasi Kekinian. Terima kasih udah datang ke Toko Diki. Perkenalkan, nama saya Ibu Erma. Tinggalnya di Kota Tangerang, berasalnya dari Palembang. Kerjaan saya sehari-hari jual pakaian. Baiklah, boleh diceritakan dikit untuk kami pengalaman selama berjualan ini. Kalau untuk pengalaman ya, pengalaman itu ada sedih, ada suka dukanya gitu ya. Kalau untuk awal-awal kita dagangnya dari kecil-kecilan gitu loh. Dan yang pertama kita jualannya untuk awal sekali kita dagangnya dagang kaki lima gitu loh. Dari pindah dari pasar satu ke pasar yang lain gitu. Terus lama-lama kita coba bikin toko kecil khusus pakaian anak aja, terus menambah item, nambah item lagi, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang itemnya alhamdulillah komplit gitu. Eh, Pas ke Kota Tangerang ini apakah langsung berjualan atau gimana Bu? Kalau untuk ke Kota Tangerang sendiri saya tidak langsung jualan. Untuk pertama saya kerja di perusahaan. Untuk pertama. Terus kerja di perusahaan, terus langsung jualan atau gimana? Kalau untuk dagang saya kan menikahnya 2005 ya, punya anak 2006. Setelah itu saya masih kerja. Setelah anak umur 4 tahun, 5 tahun, bapaknya bicara, "Gimana mah kalau mama ikut dagang aja gitu, kayaknya enak kalau berdua gitu dagangnya." Untuk pertama awal saya kurang yakin gitu. Gimana Pak kalau dagangannya sepi gitu. Mama mah nggak yakin, coba aja dulu. Kalau masalahnya semua pedagang sepi terus, jadi pedagang lain nggak makan dong gitu kan. Bapaknya bilang gitu. Akhirnya saya coba, saya berhenti kerja. Akhirnya saya ikut bapaknya dagang, lama kelamaan saya menarik juga, asik kayaknya jualan gitu. Apalagi kalau kita udah Menikmati Bu ya? merasakan sendiri bagaimana hasil dagangan gitu. Terus gimana kalau barang kita laku, rasanya seneng banget gitu. Artinya ada peluang untuk maju Bu ya? Iya. Eh, Kan tadi udah menceritakan sedikit perjalanan berjualan dari kaki lima. Kalau untuk di toko ini gimana? Kalau untuk di toko sendiri sih kalau sekarang mah alhamdulillah. Kalau dagangannya udah alhamdulillah lumayan dikunjungi pembeli gitu. Udah alhamdulillah cukup lah kalau untuk kebutuhan gitu. Kalau untuk lebaran sampai puasa itu gimana Bu penjualannya Bu? Kalau untuk lebaran puasa omset kita naik lebih, meningkat 50%. Artinya sekarang kan omset meningkat misalnya 80% nih, artinya karyawan harus ditambah nggak Bu? Oke, benar sekali Wira itu. Kalau untuk karyawan, kalau untuk hari-hari biasa gini kita paling punya 4 ya. Kalau misalnya mau lebaran kita bisa tambah. Gimana sesuai ngelihat kebutuhan aja gitu. Misalnya kita tambah lagi dua karyawan cewek apa gitu kan untuk pelayan, untuk ngambilin barang. Misalnya masih kurang bisa kita tambah lagi gitu. Artinya persiapannya yang harus matang Bu ya? Iya, kalau untuk lebaran kita dari tenaga, dari fisik harus lebih ekstra kuat gitu. Harus ekstra sabar semuanya hadapin mana puasa, kita harus belanja, ngalamin konsumen yang banyak, permintaan yang banyak, meledak gitu kalau lebaran gitu, kalau bahasa Palembangnya gitu loh. Banyak permintaan itu dari pakaian apa aja semuanya. Untuk pelanggan nih kan kadang-kadang kan banyak yang ada yang bagus, ada yang enggak. Bagaimana cara menghadapinya? Kalau untuk konsumen sendiri, kalau untuk konsumen gini ya, kalau misalnya konsumen itu udah pasti kita mengalami ya, masing-masing sering terjadi itu. Makanya saya bilang kalau sama yang bantu-bantu di sini gitu ya, misalnya karyawan, kalau untuk ini apa namanya itu untuk melayanin itu misalnya ada yang egonya tinggi, ada yang gampang emosi, kadang cuma ngacak doang dia nggak beli, kita harus sabar. Itu udah resiko kita orang dagang ya. Kita harus bersifat sabar, ramah, tutur sapa kita harus sopan. Itu harus diterapkan di dunia bisnis itu. Sudah berapa lama Bu untuk berdagangnya? Kalau untuk berdagang perkiraan kalau saya yang langsung terjun ya, bukan bapaknya ya. Kalau saya yang langsung terjun di dunia pakaian ini perkiraan 10 tahun.
wah sudah cukup lama Bu ya untuk berdagang ini. Dukanya apa? Ntar dulu sukanya guys ya. Dukanya dulu gimana Bu? Kalau untuk duka udah pasti ada. Pertama yang duka itu ya, misalnya barang reject, terus apa namanya modelnya itu kalau untuk pakaian itu dia trennya paling lama 6 bulan ya. 6 bulan sampai setahun itu model udah berubah, udah ganti lagi model, ganti lagi gitu. Cara mengatasi kan misalnya kita melakukan penjualan nih, kata Ibu kan barangnya reject atau gimana, bagaimana cara mengatasinya Bu? Kalau untuk barang reject bisa kita jahit kembali, kita pakai ini sendiri ya, dana sendirilah kita jahit lagi gitu ya cara ngatasinya. Kalau untuk menutupinya, kalau memang itu barang tidak bisa ditukar, kalau bisa ditukarkan ke tempat pembeli atau ke grosirnya kita tukar gitu. Kalau nggak bisa Bu? Kalau nggak bisa ya kita jahit sendiri, kita buang modal lagi gitu, nggak apa-apa, yang penting barang bisa kejual gitu. Untuk penjualan di toko ini buka toko dari pukul berapa sampai pukul berapa Bu? Kalau untuk buka toko kita dari pagi ya, minimal paling cepat jam 8, paling lama jam 9, tutup jam 9 juga. Dari toko ini ada, kan buka toko ini Bu, ada cabang lain nggak Bu? Kalau untuk sementara baru satu Wira, Baru toko satu. ibunya baru satu. Ada kemungkinan untuk buka cabang lain? Ya kalau kemungkinan ada, sih niat mah emang ada, cuman untuk pengerjaannya sayanya belum siap gitu loh. Kalau misalnya saya buka cabang lagi di sono, di sini bisa, itu harus ada tangan kanan kita yang benar-benar bisa kita pegang gitu loh. Kalau untuk sementara belum bisa. Untuk menghandle barang yang di toko ini aja saya kadang kewalahan sendiri, karena masalah saya masih mengurus anak juga gitu. Berarti memang harus butuh planning yang tepat Bu ya? Iya betul sekali Wira. Apa yang diharapkan Ibu untuk kedepannya? Kan udah berjualan 10 tahun nih, harapan Ibu ke depan bagaimana Bu? Kalau harapan saya ya semoga tokonya tetap laris, lancar, diberi kesehatan, supaya gitu aja harapan saya mah. Ini kan udah di akhir acara kita Bu, bisa nggak memberikan closing statement atau penutup pesan kepada anak muda sekarang? Jangan sampai anak muda sekarang tidak berpikir ke depan, hanya menganggur di rumah dan tidak berpikir untuk maju. Oh ya, terima kasih Wira ya. Kalau untuk kiat sukses ya di dalam bidang perjualan pakai ini, kalau ini kita kan cuma berbagi pengalaman ya. Saya juga sebenarnya belum terlalu paham ya, cuma berbagi gitu ya. Kalau untuk anak muda motivasi kekinian, sahabat motivasi kekinian gini ya. Kalau dari saya ini menurut saya ya, kalau menurut saya sendiri, yang pertama kita jadikan model sebagai kita, misalkan contoh kita jual kerudung gitu loh. Misalnya kita jual kerudung, coba aja kita pakai kerudung, pede aja kita ngelayanin orang. Nih Bu, kerudungnya bagus nih, model baru nih, model kekinian gitu aja kan, digini-gini. Oh ya udah, jadi pembelinya jadi minat gitu kan. Yang kedua itu kualitas. Kita harus tahu kualitas barang itu bagaimana gitu kan. Itu yang pertamanya. Terus yang ketiga model kita harus tahu model ini yang terbaru apa. Kalau untuk sekarang kan misalnya baju anak-anak nih, baju yang lagi ngetren sekarang viral, apa ya? Lagi viral, lagi booming gitulah di masyarakat sekarang ya. Misalnya baju turun naik gitu. Kalau misalnya buat ibu-ibu, Bu aku sukanya baju ini Bu, baju apa? Bajunya apa namanya tuh, baju besti. Oh iya, kita belinya baju besti. Mengikuti Bu ya? Ya kita harus mengikuti gimana permintaan konsumen misalnya gitu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat itu kita penutur sapa, sopan santun kita gitu loh. Etika Bu. Etika kita. Itu kita harus melayani orang itu harus benar-benar ekstra sabar gitu loh. Kalau untuk dagang itu udah pasti kita mengalami bentrok, pasti itu ya, ada yang nggak berkenan di hati kita lah pasti ya. Misalnya ibu itu egonya lebih tinggi, ini harganya segini gitu kan. Kita sabar aja, santai aja ngadapinnya, jangan terpancing emosi. Karena kalau kita sendiri terpancing emosi, itu akan merugikan kita sendiri. Itu yang keempatnya, kita harus sabar menghadapi konsumen itu. Ada istilah pembeli adalah raja gitu Wira, kayak gitu kan. Makanya kita harus utamakan
dalam pelayanan gitu loh. Walaupun kita ada masalah, misalnya nih aku masalahnya pusing banget di kepala nih, ada masalah sama siapa gitu, kalau misalnya karyawan sama pacarnya apa sama apa, itu sering saya ingetin, kalau untuk ngelayanin tetap senyum ya deh gitu. Iya Bu, kayak gitu kan bilangnya gitu. Seoptimal mungkin Bu ya. Iya, segimana kita berusaha ngelayanin orang itu kita harus benar-benar maksimal gitu loh. Itu. Terus kita jangan gampang lelah, tidak mengenal lelah. Kita harus semangat kalau kita mau maju ya. Kalau mau sukses kita harus semangat. Kalau semangat udah kendor gimana mau sukses ya. Semangat, ulet. Terus yang kelima kita harus mengutamakan, kalau misalnya di toko nih, saya sendiri ya. Misalnya mengutamakan yang kelima itu kita harus mengutamakan pelanggan yang memesan barang. Nah misalnya nih ibu-ibu SK, blok SK kayak saya nih ya di Walet ya. Saya misalnya ibu-ibu itu pesen, Bu saya pesen Bu baju olahraga senam nih buat kapelan gitu, mau sama warna merah, kata celana juga begini. Saya itu harus sudah jadi PR bagi saya. Saya harus benar-benar udah mempersiapkan, tidak boleh mengecewakan pelanggan tersebut. Kita harus mengutamakan yang udah pesan ke kita biar toko kita itu dia nggak kecewa gitu loh. Mengoptimalkan pelayanan. Iya, berarti kita harus benar-benar kalau untuk pelayanan ke konsumen gitu loh. Kiranya seperti itu gue, ya Wer. Ada lagi yang ditambahkan? Kalau misalnya sahabat motivasi kekinian yang misalnya mau pesan boleh, bisa silakan hubungi. Nomor di bawah ini. Boleh nomor di bawah ini. Misalnya kita menyediakan juga misalnya baju gamis, perlengkapan baby, baju sekolah, terus kerudung, underwear gitu loh, perlengkapan pakaian dalam cewek cowok gitu. Silakan saja bisa dihubungin ke nomor di bawah ini ya. Baiklah teman-teman motivasi kekinian, di akhir acara kita terima kasih sahabat motivasi telah menonton acara ini. Jangan lupa subscribe, comment, and like karena itu gratis. Saya Wira Gustian dan saya bersama Ibu Erma. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.